Hai, gue Erun Setiawan dan selamat datang kembali di channel Kolektor Handphone. Di kesempatan video kali ini gue nggak ngebahas dulu masalah handphone ya. Dan ini baru pertama kali lagi gue ngisi video setelah sekian lama itu gue nggak tampil di depan kamera dan gue memilih untuk editingnya gitu. Jadi terakhir kali itu gue ngisi hampir setahun lah gue ngisi, maksudnya hampir udah setahun lebih gue nggak ngisi gitu. Itu terakhir kali gue ngisi di bulan Juni yang gue nge-review BB sama HP BB sama Asia, yang Asia putih tuh warnanya. Itu terakhir itu terakhir kali gue ngisi, dan itu kalau nggak salah di bulan Juni gitu. Kayak udah lama banget ya, gue juga nggak ngerasa banget, udah lama banget ya gue nggak ngisi gitu, dan gue beralih di balik layar gitu. Oke, balik lagi ke topiknya. Di video kali ini gue mau nunjukin gimana di proses di balik layarnya kolektor handphone untuk editing videonya gitu. Sebenarnya selama kurun jalan 2 tahun ini gue pengen nunjukin gitu, tapi ntar dulu gitu, karena belum lama juga nih gitu kita jalan gitu, kayaknya belum waktunya gitu kan. Dan akhirnya gue iseng-iseng aja, ya deh gue bikin aja gitu. Dan di sini gue pakai itu Adobe Premiere Pro yang serinya tahun 2021. Jika kalian mau coba atau pengen belajar editing pakai Adobe Premiere Pro, dan gue saranin bagus banget itu, karena gue sendiri ngerasa Adobe Premiere Pro ini yang termasuk lengkap gitu. Kenapa gue pakai Adobe Premiere Pro? Ya itu tadi, karena lengkap, lumayan lengkap gitu. Kenapa gue nggak pakai Filmora? Ada beberapa yang gue tahu itu untuk editing video dan gue lupa namanya gitu. Dan gue kenapa milih ini tadi tuh karena lumayan lengkap dan lengkap juga gitu. Dan jika kalian mau belajar pakai ini, kalian sesuai dulu nih sama device kalian gitu, atau perangkat dan laptop kalian gitu kan. Di sini gue pakai RAM itu yang cukup bagus di 16 GB gitu, Core i5 gitu. Terus kalau misalkan kalian pengen nyoba, nggak masalah gitu, tapi sesuai lagi sama device kalian gitu. Terus kalau misalkan kalian rasa aduh laptop gua kentang banget nih gitu kan, kalian bisa nyoba di Adobe Premiere Pro seri yang 2018 ke bawah gitu. Tapi ya agak lumayan nge-lag juga gitu, karena gue di Core i5 pun renderan masih agak lumayan lama gitu, di antara kisaran 1 jam sampai 2 jam gitu, tergantung si durasi video sama visual effect yang gua pakai. Yuk langsung aja ya, kita ke editingnya. Oke, ini adalah tampilan dari desktop PC yang gue pakai untuk ngedit ya. Dan pertama, dan ini adalah tampilan dimana file atau folder dari editing videonya. Ini gue nama-namain P1 P281 sorry. Gue akan sedikit ngejelasin di sini apa itu P.282, P titik sekian. P ini adalah project, titik itu pemisah, 282, 283, 284 dan seterusnya itu adalah project yang gue kerjain atau total keseluruhan video yang ada di channel kolektor handphone. Tapi nggak pure sekian ya, karena gue mau ngedit yang ini nih P.281. Dulu itu sempet ada video yang sempet dihapus karena nggak sesuai sama channel, jadi kita hilangin gitu. Tapi intinya ini adalah sebagian kecil video atau file video yang
gue edit selama ini, dan sisanya itu ada di memori laptop gue gitu. Dan berikutnya gue mau nunjukin itu tampilan si Adobe Premiere Pro nya. Oke, ini adalah tampilan dari Adobe Premiere Pro 2021. Kelihatan dong ya, Adobe Premiere Pro 2021, tulisannya jelas banget nih. Langkah pertama sebelum ngedit adalah kita kasih nama project dulu. Karena kebetulan gua pakai P.282, itu yang kemarin, video yang kemarin gue edit, dan sekarang adalah P.283 sesuai yang tadi. Kita mau taruh di mana? Dan ini adalah gue simpen di harddisk gue. P283. Oke, kita select dan kita oke. Oke, ini tampilannya ada 4 panel, 1, 2, 3, 4. Dan berikutnya, jika sudah muncul tampilan, jika sudah muncul, kita akan masukin filenya. Kita kecilin, tarik ke bawah. Oke, dia udah masuk ke sini. Ini adalah file yang mau gue edit. Ini adalah videonya. Yang pertama kali itu adalah gue mau mastiin dulu ini videonya nggak masalah. Jadi gue play. Jadi kalau udah nggak ada masalah, kita closein lagi. Oke, kalau nggak masalah, udah aman. Caranya adalah klik kiri, kita tahan dan kita drag, kita taruh di timeline sebelah sini, import file. Oke, proses untuk masuk ya. Dan gue biasanya lagi itu karena gue udah biasa ngedit ini, langkah berikutnya adalah gue naikin suara volumenya men. Itu kalian bisa klik kanan, audio gain, dan kebetulan di sini merekamnya itu pakai iPhone, jadi suaranya dia itu volumenya agak kurang dibanding Android. Kalau pakai Android itu gue di angka 10 desibel itu udah cukup banget. Sedangkan kalau pakai iPhone di sini gue naikin sampai 15 desibel. Dan kalau kalian ngerasa belum cukup atau kelebihan, klik oke dulu. Kalau kalian ngerasa belum cukup nih gitu atau kelebihan nih gitu, kalian bisa klik Ctrl Z, atau misalkan kalian ngerasa di situ kurang, jadi yang 15 desibel tadi udah masuk gitu kan. Kalian misalkan masukin di 5 desibel, pengen nyoba-nyoba dulu gitu. Kalian jangan langsung tembak 10 desibel, tapi kalian tembak itu di 5 desibel atau 3 desibel. Jangan langsung di 10 desibel karena itu kelipatan pertambahan. Jadi misalkan kalian tadi masukin 5 desibel, kalian masukin lagi 5 desibel lagi, itu jadi 10 desibel. Tapi kalau misalkan awalnya kalian masukin 5 desibel, kalian ngerasa kurang dan kalian masukin lagi 10 desibel, itu jadi 15 desibel. Dan suaranya pasti pecah. Pasti pecah. Gak mungkin enggak. Karena gue udah pernah nyoba. Oke, berikutnya. Kita akan masukin si efek. Kalau kalian perhatiin kan, itu ada logo yang berputar ya. Ini salah satu logonya. Dan intronya itu adalah ini men. Intro KH04. Intro KH03, 04, 05, 02, 01 nya kalau nggak salah di laptop gue. Untuk ngambilnya itu nggak perlu satu-satu, jadi kalian tinggal klik Ctrl di keyboard kalian. Sebelumnya kalian klik kiri dulu,
kontrol dan klik kiri. Setelah itu kalian klik mana nih yang mau kalian pengen ambil. Karena gue mau ngambil ini, intro ke H4, kalian klik kiri. Kalian lepas kontrolnya dan kalian klik kiri dan tahan. Kalian masukin agak ke belakang sini. Oke, ini langkah step kedua. Step ketiga atau step berikutnya adalah kita di sini nyocokin di mana berhenti pas buat intronya gitu. Karena gue pakai earphone jadi kedengeran ya, maaf ya kalian gak kedengeran. Oke, kita berhenti di sini. Berikutnya kita potong pakai razor tools. Kita potong. Nah ini kita mundurin bisa, tapi kalau kita mundurin kita kena sama yang ini. Nah berikutnya kita eksekusi si logo sama intronya tadi. Kita kecilin dan kita geser ke belakang. Aduh, wah ini dia. Ternyata logonya dia nggak ngikut. Ntar kita ngambil lagi. Oke, kita tarik ke depan. Kita kecilin lagi karena udah tahu posisinya di mana. Terus tarik lagi. Tarik lagi. Oh, mantap. Oke, yang ini kita ke belakangin, mundurin. Yang ini bisa kita naikin atau ngepas di sini. Pas bareng sejajar sama intronya. Tapi kalau gue biasanya enggak. Kenapa? Karena buat tanda aja gitu. Buat tanda bahwa di sini ada video 1, video 2, ada intronya, ada logonya gitu. Jadi gue ngepasin di situ. Jadi kalau misal lurus terus ya nggak ada polanya sama sekali gitu. Gue ngeliatnya malah aduh kurang ada polanya nih gitu. Dan berikutnya kita masukin si logonya ya. Tadi karena logonya nggak mau keluar dia atau gagal drag, jadi kita klik kiri dan kita tahan, kita tarik, masukin ke Adobe Premiere-nya dan kita lepas. Kalau udah sesuai ya, kita mau taruh di sebelah mana. Oke, karena ini nggak kelihatan logonya, kalian jangan taruh di bawah. Kalau kalian mau nampilin di atas video ini, munculin di atas video ini nih, barengan sama ini, kalian taruh di atas, jangan taruh di bawah. Kalau taruh di bawah, si video intro ini, nah si logo ini akan ketiban sama ini, gitu men. Oke, karena ini ada suara di bawahnya, kalian bisa klik kanan, unlink. Dan bawahnya bisa kalian backspace atau delete atau bisa juga hapus. Nah kan masuk kan? Oke, langkah berikutnya adalah kita ngilangin si green screen-nya ini atau si warna hijau. Caranya gimana? Kalian pilih ini yang gambar panah ini, efek, dan di sini kalian ketik key. Oke, tarik ke bawah. Gue di sini pakai Ultra Key. Kalian drag dan kalian masukin ke si logonya yang berputar itu. Nah, dari sini belum selesai nih. Habis itu kita ke bagian ini. Nah, pertama kita masukin dulu. Oke. Aduh, gagal. Nah, oke, sip. Oke, kita masuk ke efek control. Nah, di sini masih kosong kan? Kita klik. Oke, key color kita aktifin dulu. Kita klik yang pipet ini, kita arahin ke sini dan voila, hilang. Berikutnya kita masalah skala. Karena di sini 100 jadi otomatis gede banget. Di sini gue make skala itu ukuran 3. Dan kecil. 3 ini bisa kalian tarik, bisa kalian mundur. Kalau tadi gue klik aja,
terus kalian tahan shift, kalian tekan arah aja, arah kanan atau arah kiri, terus tekan angka yang mau kalian pakai. Karena ini adalah 3, jadi gue klik 3, enter. Nah di sini kalau gue bilang agak lumayan ribet dikit karena kita ngepasin posisinya mau di mana, mau di kanan, kiri, atas atau bawah, tengah, itu terserah. Jadi gue klik kiri tahan, terus geser. Nah ini kan untuk posisi di atasnya. Oke, jika udah ngerasa cukup, berhenti. Kemudian klik yang satunya, sama, klik kiri dan tahan, geser ke kiri atau ke kanan. Kalau udah ngerasa pas, lepas. Nah itu. Langkah berikutnya adalah si intronya ini. Intronya kan belum pas nih, ya kan, luasnya atau lebarnya kita pasin dulu. Nah ini kan masih ada hitam-hitamnya nih, belum pas. Caranya gimana? Sama kayak tadi, kita ke efek kontrol, skalanya kita gedein. Ini kan 100, kita tarik lagi. Oke, sebenarnya sih sesuai selera, tapi lebih baik jangan terlalu besar juga karena kurang jadinya, nanti malah ngerasanya beda. Oke, selanjutnya ya, yang kelima apa yang keberapa ya, berikutnya adalah kita ngeset si logonya ini, logo yang berputar ya. Gimana ngesetnya? Pertama kalian klik di logonya, kalian tekan dan tahan Alt di keyboard kalian, terus klik kiri, tahan dan tarik. Oke, ini karena mentok pasti ada logonya, karena gue nggak mau ya di sini ada logonya, jadi kalian tinggal potong pakai razor lagi. Kalian potong, oke. Yang di sini lu sayang dong dibuang, kalian klik kiri dan kalian tarik ke kanan. Nah, tarik lagi ke kanan, dan yang ini kalian agak singkirin dulu. Salah. Ketarik ke kiri tadi maksudnya. Oke, tarik lagi ke kiri. Udah mentok. Kalian bisa ke kiriin lagi supaya sejajar. Yang ini juga sama. Oke, jadi kita udah dapat 2 ya. Kita udah dapat 2 nih. Berikutnya kalian tekan shift. Oke. Karena ini buat ngebloknya, sebenarnya kalian juga bisa neken begini, klik kiri tahan, klik bebas, bukan klik bebas ya, klik di mana aja gitu, penting jangan di file videonya ini, klik bebas di luar dan kalian tahan, klik kiri tahan dan kalian tarik, kalian tekan tombol alt lagi, klik kiri dan tarik. Oke, begitu terus selanjutnya. Terus akan lumayan panjang, jadi karena gue mempersingkat waktu supaya cepet, jadi biar nggak satu-satu juga kita ngejalaninnya. Buat pindahin, kita tarik lagi, kita blok, kita pindahin, kita tarik segini, kontrol alt, tekan alt, kita pindahin lagi, kita segini lagi, blok 3, kita pindahin lagi, kita blok lagi, dan kita tarik lagi. Oke, ini kan udah rapi nih. Nah, di sini kelebihan, kita potong lagi pakai razor. Terus kita pakai selection, terus dan kita hapus. Oke, videonya 13 menit. Dan pertama yang terakhir itu kita rapiin dulu nih, jangan sampai di belakangnya si video utama ini ada file yang ngikut atau file yang nyangkut lah, file apa aja, mau foto atau suara mau apa, karena nanti nambah durasi. Di sininya 13, di sininya misalkan 15 menit, pas kita apply kok di sini kosong banget, gelap gitu, dan ternyata ada file yang nyangkut. Dan kalau udah yakin dan udah selesai menurut kalian bisa klik Ctrl+M,
Sini adalah untuk export atau rendernya gitu. Kalau kalian nggak biasa Ctrl M, kalian bisa klik file, terus export media, dan kalian balik lagi ke sini. Kemudian kita nyari outputnya dulu. 282 karena di sini tadi 283. Kita keluarin, kita cari file 283. Oke, kita masuk, kita buka, kita open, kita ganti filenya. Iya. Sedikit ngelag. A F K 283. Oke. P titik 283. Oke, save. Dan di sini gue make format H264. Ya, standarnya lah ya. Oke, terus output namanya udah. Berikutnya itu kita langsung ekspor. Itu aja. Dan di sini adalah estimasinya itu kurang lebih 1 jam 3 menit. Oke, begitu. Oke, itu tadi ya gimana langkah demi langkah gua ngebuat video atau video di balik layar editing dari kolektor handphone gitu. Susah atau gampangnya, yuk kita belajar gitu. Kalau kita belajar pasti kita bisa kok. Gua pun juga belum terlalu menguasai banget gitu, dan gue juga masih ngembangin, gue masih banyak banget kekurangannya gitu. Dan kalau dari ucapan gua atau penjelasan gua, menurut kalian terlalu cepet atau di step mana sih yang kalian nggak paham, silakan tanya di kolom komentar. Gua akan coba ngejawab dan gua coba ngebantu kalian kalau kalian pengen belajar. Sampai di sini dulu dan salam kolektor handphone.